Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Saruma, perkenalkan aku Aldi dari Saruma Magazine. Sekarang aku lagi di salah satu coffee shop yang ada di Bacan, yaitu Stere Coffee. Stere Coffee sendiri berada di Jalan Sabda Alam, Tomori. Nah, buat kalian yang suka ngopi-ngopi atau nongkrong-nongkrong, aku kira cafe ini cocok buat kalian karena konsepnya minimalis dan juga outdoor. Jadi nyaman banget buat kalian yang mau nugas-nugas atau buat kerjaan atau sekedar nongkrong-nongkrong bareng temen maupun nongkrong sendiri. Aku kira ini cocok banget. Dan sekarang aku lagi sama founder atau owner dari Stere Coffee sendiri. Boleh perkenalan abang? Oh iya, nama saya Abdul Hamid, biasanya dipanggil Hamid, ya selaku pemilik Stere Coffee di Bacan Jalan Sadar Alam tadi, bukan Sabda Alam ya. Oh, Ya, mungkin itu kali ya. oke. Jadi revisi kawan-kawan alamatnya di Sadar Sadar Alam, Alam, ya. di Tomori. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol tipis tentang gimana sih Stere Coffee ini, apakah konsepnya gimana awalnya. Kita bakal tanya-tanya sama Bang Hamid. Tapi Bang, sebelum kita ngobrol, aku mau nanya Bang, apa menu andalan yang ada di sini itu apa Bang? Kalau menu andalan kita biasanya dari awal memang basicnya kopi, jadi kita lebih condong eksplorasi tentang kopi, makanya menu andalan di sini tuh namanya Waster atau es kopi, biasanya es kopi susu Waster gitu Bang. Selain itu ada kayak apa ya, frappuccino kayak gitu, ada choco frappe, terus ada kayak minuman non kopi kayak matcha kayak gitu ya. Ada manual brew juga di sini, manual brew. Tapi karena aku kurang suka kopi Bang, Ya. jadi kayaknya frappuccino boleh nggak frappuccino? Frappuccino. Iya, yang nggak terlalu kopi, Frappuccino tetap kopi Bang. tapi nggak apa-apa Bang. Nggak apa-apa. Nggak terlalu kopi kan itu? Enggak. Frappuccino boleh kayak Bang. Frappuccino satu. Boleh Bang. Jadi Bang, siapa sih yang nggak tahu Stere Coffee di sini Bang? Stere Coffee udah sejak dari tahun berapa Bang? Dari tahun 2017 ya. Stere Coffee itu dari tahun 2017 Desember. Nah, awalnya langsung ke inspirasi atau gimana nih? Boleh. Ya, dari 2017 Desember. Nah, di titik awal itu sebenarnya awalnya dari seni sih, dari musik sebenarnya. Dari musik bisa jadi kafe itu bukan alasan utama jadi coffee shop ya, tapi sebenarnya ingin bermusik yang lebih, karena di Bacan itu agak susah tuh musiknya tuh. Pada saat mau launching cafe itu bukan mau launching cafe sebenarnya, tapi beranjak dari keresahan atas minimnya musik di Bacan. Jadi saya buat satu space gitu. Jadi pengennya tuh buat satu space yang bisa saya main musik ya, yang bebas ya, kapan aja bisa, tanpa harus disediakan oleh orang lain di sini misalkan, atau panggung-panggung yang lain. Makanya saya buat space sebenarnya, bukan buat kopi. Oh. Nah, buat kopi itu ide kedua dari setelah hasrat bermusik. Ide kedua dari hasrat bermusik, kemudian muncullah bagaimana supaya saya tetap bisa continue atau sustain di musik, tapi tetap ada sumber pendapatan gitu. Makanya saya coba buat kopi. Pada saat itu 2017 ada hype-nya film ADC itu, ADC 2. Ya, jadi makanya pas lihat apa ya namanya, klinik kopi itu. Kopi lagi nyeduh V60. Iya. Saya rasa kayak kok filosofis sekali gitu dia nyeduh. Satisfying ya Bang? Ya, satisfying ya. Satisfying ya Bang? Yo, itu satisfying, lihatnya enak banget. Kayaknya cocok deh, kayak musik sama kopi gitu. Jadi makanya saya buat 2017 Desember itu tanpa mikir panjang bagaimana cara
bisnis ini berjalan gitu. Nekat aja ya Bang jadi. Nekat aja, nggak mikir panjang kayak soal marketingnya atau coffee shop itu kan harus banyak tuh yang harus dikerjain tuh. Setelah saya tahu ada kopinya harus dimulik dengan benar, tapi saya malah condongnya lebih ke musik begitu. Oh, jadi awal dari Abang mau buat coffee shop ini sendiri karena Abang mikirnya perpaduan dari musik sama kopi itu perpaduan yang bagus gitu. Iya, kayaknya sama-sama apa ya kalau bahasanya tuh, Saling melengkapi gitu Bang. idealismenya tuh masih kayak nyambung begitu. Iya. Ya, mungkin segitu. Oh gitu. Iya. Udah dari 2017 sih Bang. Dari 2017 Itu awal dari Sterex Coffee itu sendiri, apakah ini coffee shop pertama di Bacan atau itu dari gagasan bersama dari suatu kelompok gitu Bang? Oh, nah sebelum ada coffee shop di sini mungkin ada beberapa kedai ya waktu itu, tapi dia nggak full coffee shop yang benaran ya. Oh, Iya, dia yang nggak ada sekedar mesinnya, kopi. ya cuma namanya aja yang cafe gitu mungkin ya. Namanya aja yang cafe Bang. gitu. Jadi waktu 2017 itu kan sulit tuh. Sulit sekali, belum ada yang peminat kopi di sini. Masih kenalnya V60 aja boro-boro gitu Bang. Oh, V60 masih jauh tuh. Sama apalagi latte. Kemudian ada base espresso dicampur sama susu kayak sangiran-sangiran begitu, kayak apa ya? Bonbon kayak begitu tuh. belum Itu sampai sini ya Bang? belum sampai situ, tapi waktu itu di 2017 ya nekat aja gitu, lihat tutorial di YouTube, kemudian ngulik sendiri, bikin menu sendiri, kayak ya menu umum yang paling basic ya kan latte, cappuccino, kemudian itu dibuat saja tanpa, kan beda jauh nih kayak kita di sini sama di Jakarta atau di Bandung atau di Jogja ya, itu semuanya udah pada mungkin udah paham, tapi di sini kan belum tuh. Tapi kita cuma modal ya udah, yang penting jalan saja dulu, nanti kita edukasi sambil berjalan gitu Bang. Waktu itu. Dan pada saat 2017 itu saya masih pakai Rock Espresso, belum pakai mesin, belum pakai Masih mesin. yang alat manual Bang? Masih manual, masih Rock Espresso sama alat-alat V60 waktu itu. Ada beberapa tamu juga yang tanya, ini apa ini gitu tuh, kan gitu. Saking belum tahunya Biasa mereka ya gua Bang? tahu ini apa ini. Masuk ke kafe tanyanya, saya kopi hitam kapal api ya. Nah, kayak gitu. Saya cappuccino yang ada itu sasetan tuh. Oh, yang pikir yang kayak produk-produk. gitu, iya. Produk. Memang kita makanya tadi saya bilang saya nggak mikir bagaimana cara menarasikan itu sampai ke apa audiens yang ada di sini maksudnya, atau market yang ada di sini tuh. Jadi saya nggak mikir itu, cuma jalan aja, yang penting main musik setiap malam minggu gitu. Itu aja tujuannya. Oh, dari main musik. Ada orang yang masuk, terus kita bisa main musik, ada orang yang nonton, itu aja. Gitu. Nah, selebihnya. Tapi Bang, dari yang Abang ceritain tadi, kalau awalnya kan Abang bergelut di dunia musik ya Bang? Ya, Sebelum Abang, sebelumnya Abang asli sini Bang? saya asli di sini Bang. Asli di sini? Iya. Oh, asli sini. Terus usaha Abang pertama yang mengenai musik itu apakah langsung Abang perpadukan sama buat coffee shop atau memang Abang ada buat band sendiri? Oh gitu. Jadi awalnya nih dari 2004 tuh saya sudah jadi apa nih katakannya anak band lah, anak band SMA gitu tuh. Dari kelas 3 SMA sudah ngeband. Masih main-main lagu orang gitu, masih Cover-cover ya Bang? masih cover. Terus sudah ada alat musik, memang dari 2004 itu udah ada alat musik. Nah, berjalan waktu kan saya setelah kuliah itu di situ saya apa ya? Ada keterimaan kerja gitu. Keterimaan kerja di salah satu perusahaan swasta. Nah, dari situ, dari perusahaan swasta itu kan gelisah tuh. Alat-alatnya ada di rumah nih, nggak difungsikan. Sambil berjalan di perusahaan swasta sekitar 4 tahun tuh saya punya keresahan yang
terus menerus yang menghantui gitu bang. Ya, ini alat di rumah gimana gitu. Nggak pakai ya bang. Ya, ini nanti rayap malah ngerusakin gitu. Sound gitar, sound bass, sama gitar-gitar yang ada di kamar itu nanti nggak berfungsi gitu, nanti rusak pada dimakan waktu tuh. Akhirnya itu pada saat saya pindah kerja ya waktu itu yang di perusahaan BUMN, saya pindah di pelosok, sangat pelosok itu daerah itu. Nah di situ saya makin kuat untuk mau keluar, untuk terjun ke yang lebih fleksibel, yang lebih bebas begitu. Ya usaha yang coffee shop ini nggak tahu mau bikin coffee shop ya. Belum tahu gambarannya gimana masih, gitu ya. ya. Tapi dari perusahaan itu saya belajar juga mengenai apa ya, marketing, terus ada target, setiap hari kita ditarget sekitar 1 miliar, setiap hari ditarget 200 juta gitu kan. Satu hari Iya, Bang? 200 juta? 200 juta ditarget harus dapat debitur gitu, debitur sekitar 8 orang. Jadi saya dari situ saya melihat, wah ini kayaknya kalau diaplikasikan ke dunia bisnis yang saya garap sendiri, mungkin bisa kalau ditekan target sendiri kan. Hitung-hitung gajinya sekitar 3,5 juta waktu itu ya. Oh gaji dari perusahaan. Gaji dari perusahaan itu 3 juta saya kalkulasi tuh. Hah? Ini cuman saya dibayar sekitar 100.000 nih satu bulan misalkan gitu kan. Pakai logika aja 150.000 satu bulan. Kayaknya saya bisa deh gitu. Saya bisa deh kalau keluar dari sini terus bikin usaha. Terus setiap hari bisa dapat laba 100.000 aja udah cukup. Ya benar Bang. Nah, dari situ aja DP inspirasi yang paling kuat yang di situ. Tekanan atau pressure yang paling kuat ya dari target-target itu. Makanya saya buat coffee shop itu tanpa memikir, oh ini untung apa rugi begitu. Karena saya tahu pasti adalah 100.000 setiap hari. Oh, Pasti. positif aja loh ya Bang. Oh, iya. Pikir positif dulu aja Pasti jadi. ada 150.000 setiap hari bersih itu pasti ada lah. Masa nggak bisa gitu. Iya, benar, Masa nggak bisa gitu. Jadi karena Abang mikirnya selama bekerja di perusahaan itu kayak tertekan dengan tekanan yang dari perusahaan itu, jadi Abang memutuskan untuk keluar dari situ ya Bang? Keluar dari situ kan, lagian kalau saya pikir sudah keluar nih dari perusahaan itu, saya pikir lebih kayaknya tekanannya akan turun. Kayaknya tekanannya akan turun dan saya juga lebih bebas untuk eksplorasi bagian aspek lain, misalkan musik. Nah, lagi-lagi dari musik sih saya tuh, dari musik semuanya, bukan orang bisnis saya sebenarnya. Orang bisnis tuh dari perusahaan itu tuh, makanya saya dapat materi-materi bisnis. Iya, makanya mentalnya agak berani begitu, mentalnya agak beda. Jadi gak mikir panjang, buka coffee shop, menonton ADC 2 waktu itu, ADC. langsung buka coffee shop, ada alat seadanya, jalan aja. Gas ya Bang? Gas, taruh alat musik di studio, rame tuh waktu awal 6 bulan. 6 bulan pertama tuh rame sekali, padat setiap harinya. Walaupun di situ nggak ada tuh yang pesan kopi yang betul-betul kopi ya. Di situ cuma pesan Milo kayak gitu, apa mango. Lebih ke mau nongkrong aja gitu Bang? Lebih kayak mau rame-ramean gitu. Yang penting ada musik gitu. Di sini kan ya sedikit banyak saya tahu agak kebiasaan orang tuh di sini bagaimana kalau ada rame-ramean pasti input lah gitu. Nah sambil lalu kelihatannya serius nih bisnis begitu. Profit ya Bang? Untung? Iya kayaknya serius nih bisnis. Akhirnya pecah dua tuh konsentrasi, musik sama coffee shop. Coffee shop. Tapi di tahun 2017 2018 dia lebih berat ke coffee shop. Makanya musik saya agak turun ya, kami enggak. Nah, mungkin sampai situ dulu, mungkin mau lanjut. Oh gitu. Ada pertanyaan apa lagi mungkin? Terlalu panjang. Dari yang mau bilang tadi berarti 6 bulan pertama itu profitnya gede Bang? Karena rame. Profitnya tuh waktu itu ya. Yang Abang targetkan, Abang awalnya mikir yang penting 100.000 minimal. 100.000 gitu. Laba setiap hari 100.000 udah cukup, saya bisa makan kan. Waktu yang 6 bulan awal itu berapa Bang kira-kira omset yang dapat?
Ya kalau laba kotornya sekitar 20 sampai 15 gitu. Satu bulan? 1 bulan gitu. Saya juga kaget. Saya kaget, nggak tahu ngatur uangnya kayak gimana. Nah, orang musik nggak tahu atur Iya, uangnya belum gitu. tahu manajemen uangnya ya bang. Yang penting pakai aja, yang penting modalnya apa bahan bakunya kebeli aja udah. Itu aja mikirnya. Sampai di situ tuh muncul dari situ muncullah circle-circle yang baru gitu. Ya, saya mau lanjut atau gimana nih? Boleh lanjut bang ngomong. Jadi dari situ muncul circle-circle baru tuh, ada pertemanan mulai ngumpul dari sterek yang lama ini kan sterek yang baru ini yang kita shoot sekarang ini Baru. tempat baru yang kedua baru saja sekitar 1 bulan lebih pindah. Nah gitu, dari situ pertemanan makin luas. Yang setiap masuk kok rasanya ini hal yang unik gitu, rasanya ini hal yang unik di coffee shop itu, ada musiknya, ada coffee shopnya. Ini satu hal yang baru lah mungkin waktu itu menurut saya, karena kayaknya di tahun itu baru saya tuh yang bikin konsep kayak begitu tuh. Yang kalau di sterek lama di jalan Mandaung di Tomori gitu. Ya begitulah bang ya, kita bukan pebisnis ya, kita lebih ke sebenarnya lagi-lagi musik yang mengarahkan Berawal saya ke dari sini musik gitu. jadi ke usaha-usaha bang yang lain nih bang. Iya, dari awal ingin independen, ingin sendiri gitu, nggak ada yang tekan gitu. Karena capek dari tekanan, jadi abang memutuskan untuk buat usaha sendiri bang. Iya, Dan nekat ya bang. Sebelumnya abang dekat memang. ada ilmu-ilmu tentang kopi gitu abang atau gimana bang? Semuanya saya ngulik basis YouTube bang. Oh dari YouTube. Dari YouTube kan 2017 dari YouTube itu ngulik cappuccino, ngulik bagaimana steam susu itu kayak gimana. Dari awal belum ada mesin tuh, ke steam susu tuh saya masih pakai yang kocok manual gitu. Oh ya yang naik turun ya bang. Sama steam itu, steamnya patah, saya tahu. Wah ternyata gini ya. Ternyata steamer yang pakai tangan hand itu nggak bisa untuk steam susu untuk latte gitu. Saya tahu sendiri dari praktik sendiri. Oh gitu. beda lagi. Iya, akhirnya berkembang terus. Saya coba lagi menu-menu baru kayak Vietnam, apalagi zaman-zaman itu V60, gimana cara seduhnya. Jadi semua ngulik dari YouTube. Kemudian ada kelas juga waktu saya makin penasaran. Ini kayaknya lebih detail deh, maksudnya makin kompleks kopi itu. Semakin Kelas di mana bang itu? Itu kelas online bang. Oh, online. Iya. Di YouTube di Zoom atau gimana? Waktu itu saya beli buku bang. Saya beli buku tentang barista. Terus di buku itu kan ada kelas online-nya tuh. Oh abang Iya, dari situ abang ikut. Langsung ikut di situ. Jadi dari niat abang awalnya mau keluar dari tekanan, terus abang nonton film ADC, satisfying sama kopi, jadi abang. Terus ada motivasi besar di musik. Oh ya, jadi abang Itu memutuskan untuk buat ini. 3 titik itu yang bikin coffee shop ini. Jadi intinya buat aja dulu ya bang. Buat Nanti aja dulu. ilmunya Mengalir sesuai sendiri ya. Iya. Nah guys, jadi semuanya kalau mau buat usaha, kalian nggak harus butuh dana dulu atau nggak ada basic. Awalnya dari nekat aja semuanya ngalir kan bang? Nekat aja tapi ada modal lah waktu itu ya, ada modal sedikit dari perusahaan yang lama gitu, ada modal sedikit. Terus bang, kan abang bilang tadi Sterek ini awalnya bukan di sini bang, di Jalan Mandaung ya. Itu apa yang buat abang untuk pindah ke sini atau latar belakang apa yang buat abang pindah ke sini bang? Waktu yang di Sterek yang lama itu di Mandaung itu kan masih punya adik saya ipar. Di tempat Jadi lama. itu kan masih bukan tanah sendiri. Ya biar bagaimana kita mesti punya sendiri itu. Jadi saya pindah ke sini tuh ya motivasinya ya harus punya sendiri gitu. Oh, Ya. mau lepas dari orang ya Lepas dari orang gitu, maksudnya nggak enak juga gitu, harus
kita punya tempat sendiri biar lebih lebih Bebas, lebih bebas bebas. juga gitu bang. Boleh bebas. Minum dulu bang. Siap-siap. Terus bang, untuk abang memutuskan pindah dari tempat sterek yang lama untuk ke sini tuh gimana bang? Atau abang ada pertimbangan apa untuk pindah ke sini gitu? Nah pindah itu lagi tuh saya gini loh, kan 7 tahun di tempat yang lama, jadi Iya, 7 banyak tahun. banyak apa ya, banyak memori di situ juga di tempat yang lama, banyak komunitas yang terbentuk, banyak apa circle pertemanan yang terbentuk juga, kayak barista yang saya di belakang ini kan dari sejak awal juga saya kenalan sama dia tuh dari sterek lama juga. Karena kayak gitu tuh dia banyak yang terjadi di situ di sterek yang lama tuh. Jadi pada saat mau pindah tuh agak berat tuh, pada saat ada di sterek yang lama tuh ada beberapa konflik yang terjadi, ada yang saling apalah, pokoknya anak Banyak muda memorinya tuh, di situ ya banyak bang? memorinya di situ, jadi agak berat tuh pada saat pindah. Waktu lebaran kemarin yang tahun lalu yang barusan nih itu sudah jadi sterek ini, tapi saya nggak pindah, saya masih tetap di yang tempat lama. Oh. Masih tempat lama, masih apa ya, masih hirup, masih mengenang dulu, mengenang baru dulu ya. pindah, Mengikhlaskan dulu ya bang? mengikhlaskan dulu. Pindah. Karena dari situlah jadi yang baru gitu, makanya nggak bisa cepat-cepat untuk pindah. Nah guys, jadi kalian yang belum tahu kalau sterek itu udah pindah, yang dulunya sterek itu di Mandaung, sekarang udah di Jalan Sadar Alam di Tomori. Jadi kalian kalau misalnya nyari sterek di Mandaung nggak ketemu, nah sekarang pindahnya di sini. Di Tomori, jalan Sadar Alam gitu bang. Terus abang untuk buat konsep cafe yang kayak gini bang, kayak yang saya lihat kan beda ini bang, beda sendiri nih, kayak ada outdoornya, Iya. ada kayak alat musiknya. Itu abang ngedesain sendiri atau konsepnya dari mana gitu bang? Kalau ini bartender yang kita lagi syuting ini, saya terinspirasi dari coffee shop di Jepang yang namanya Omnibus Coffee Shop. Nanti coba lihat, pasti mirip nih kayak gini. Gitu, Omnibus Coffee Shop itu V60-nya gila, di situ enak. Kapan-kapan saya pengen ke situ Jepang. Yang ke Jepang bang, gas bang, bisa itu. Jadi terus yang inspirasi yang selebihnya ini ya puzzle, seperti puzzle saja gitu. Apa ya? Lagi-lagi dari apa ya? Dari musik kita tuh capture apa ya? Tontonan musik, Oh referensinya. video klip, kemudian video klip band, kemudian ada video klip di ya tontonan itu jadi di capture semuanya. Ini tanpa didesain atau arsitektur yang gambar, tapi kita sendiri yang bikin puzzle gitu. Ada di otak gitu, ada di memori sendiri. Terus ini bagaimana, suruh tukangnya bikin segini gitu. Nggak ada konsep yang utuh digambar oleh arsitek, nggak ada. Jadi abang kayak menerka-nerka sendiri, terus abang terapin gitu ya? Iya. Kayak ini dari Omnibus, kemudian yang ini tuh dari yang lorong ini dari coffee shop lain gitu. Terus itu apa? Tempat duduk yang beton itu dari, kan banyak tuh sekarang ya. Banyak di Instagram kan banyak juga tuh. Kita capture aja. Main capture punya orang, kemudian kita terapkan gitu. Terus ini bang, yang kan di sini ada kayak studio musik juga bang. Iya, Ini khusus abang untuk main live music kah atau bisa disewain juga gitu bang? Nah, lagi-lagi untuk studio musik ini, setiap sterek yang lama juga ada studio musiknya. Nah, pindah yang baru juga saya prioritas utama yaitu studio musik, makanya studionya kelihatan ada kacanya, lebih dispesialkan daripada tamunya outdoor gitu. Ditutup lebih rapi. Ya, memang karena musik, makanya saya lebih apa ya, ini
studio ini fungsinya kan banyak nih. Anak-anak nongkrong yang jadi circle tadi pertemanan itu berkembang juga skill musiknya tuh ya anak-anak Bacan ya khususnya. Ya beranjaknya dari studio ini juga ada beberapa drummer di Bacan yang udah dicetak oleh studio ini, kemudian ada gitaris juga, ada basis juga. Nah, terus studio ini juga bisa jadi dapur rekaman sendiri gitu. Saya lebih prepare ke situ. Cita-citanya yang paling harapannya yang paling jauh ya pengen punya album sendiri gitu. Walaupun memang saya yang kita ngobrol sekarang itu coffee shop ya, tapi di pikiran yang paling panjang itu mau pengen punya album sendiri. Oh, dari band abang. Ya, kalau boleh tahu nama band apa bang? Kalau nama band kami yang sekarang itu Multiverse bang. Multiverse. Jadi band saya itu udah banyak. Baru yang jadi ini Multiverse namanya. Baru kemarin lagi keluar single baru namanya Morning Sun gitu. Baru mau ngeluarin single baru nih bang? Ada project sama musisi-musisi Maluku Utara gitu. Kita ada bikin album kompilasi. Ya termasuk band kami juga masuk di situ. Multiverse dengan judul Morning Sun. Kalau kawan-kawan Saruma mau lihat Multiverse itu bisa di mana bang? Atau ada di Spotify kah lagunya atau di YouTube gitu? Kalau untuk lagunya belum ada di Spotify, mungkin nanti rilisnya di bulan ini, di pertengahan bulan ini mungkin dirilis masuk ke Spotify. Oh gitu. Terus ada Instagramnya juga namanya Multiverse, ejaannya MLTVRSE gitu, ejaan huruf vokalnya dimatiin gitu. Oke. Multiverse gitu. Nah guys, tungguin single baru dari Multiverse guys. Ya. Grup lokal dari Bacan ya kan bang? Ya, jadi sebenarnya semua yang terjadi ini kalau saya pikir itu semuanya ya dari musik bang, semuanya dari musik awalnya. Idenya bukan untuk bersaing. Saya tuh pikirannya tuh bukan untuk bersaing ya. Kan dari kafe lama ke kafe baru itu kalau pandangan orang-orang mungkin apa ya? Wah, kok dia berkembang ya? Itu tanpa sengaja semuanya tuh. Tanpa sengaja semuanya tuh. Itu bukan untuk bersaing tapi sebenarnya misinya lebih ke musik gitu. Dan balik lagi intinya ke musik ya bang? Iya, musik gitu. Tapi nggak kalah juga sih menu-menunya kita, maksudnya tetap kita nggak biarkan, maksudnya tetap harus diimprove juga bang? Tetap diimprove juga menu-menu kafenya, tetap prepare juga, nggak asal buat gitu bang. Ya. Oke. Nah bang, mungkin segitu aja ngobrol-ngobrol kita bang. Jadi buat kalian yang mau nongkrong atau mau ngerjain tugas, kalian boleh kesini Sterek Coffee yang ada di Jalan Sadar Alam, bukan di Mandang lagi ya, udah pindah. Nah, terus jangan lupa kalian cobain menu-menu di sini, enak, banyak juga bervariasi. Dan untuk kalau boleh tahu live musiknya untuk hari apa bang di sini bang? Sebentar, malam minggu, setiap malam minggu live musik kita di sini. Nah, jadi kalau kalian malam minggu nggak tahu mau kemana, kalian bosen di rumah, kalian boleh kesini, nongkrong di sini, ajak teman-teman kalian, ada live music di sini. Oke? Kalau kalian mau tahu lebih lanjut dari Coffee Star ini, kalian boleh cek Instagramnya di mana bang? Sterek Coffee, @sterek_coffee. Sterek Coffee. Dan juga kalian jangan lupa kunjungin Instagram dari Saruma Magazine, yaitu hashtag @sarumagazine di Instagram. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.